Sinyal halus sebelum dia kembali. Sebelum dia kembali, ada pergeseran yang seringkali tidak kentara pada awalnya. Bukan permintaan maaf besar atau pengakuan dramatis, melainkan perubahan yang tenang dan halus, seolah dia sedang menjajaki keadaan tanpa sepenuhnya terlibat. Nada bicaranya berubah, egonya berkurang, kelembutannya bertambah. Dia mungkin menanyakan hal acak atau sekadar menanggapi cerita Anda dengan emoji sederhana. Namun, jangan salah, ini bukan kebetulan, melainkan sinyal. Sinyal-sinyal ini selalu muncul sebelum pesan, "Aku merindukanmu," tiba. Kebanyakan pria tidak mengenali tanda-tanda ini apa adanya. Mereka bisa mengabaikannya sepenuhnya, atau lebih buruk, mereka terlalu cepat terbawa suasana. Mereka berpikir dia siap untuk kembali, tapi kenyataannya, momen ini bukan tentang kembalinya dia, melainkan tentang respons Anda. Disinilah pria stoik berbeda. Dalam penjelasan ini, kita akan mengurai dengan tepat apa yang selalu terjadi sebelum dia mencoba kembali, tanda-tanda apa yang harus dicari, bagaimana tetap tenang dan teguh, dan mengapa energi Anda yang tenang dan terkumpul berbicara lebih keras daripada pesan teks apapun. Pahami momen ini, karena bisa menjadi pembeda antara mengulang siklus yang sama atau akhirnya membebaskan diri darinya. Nomor 1. Ruang yang tidak terduga. Perubahan ini tidak dimulai dengan kata-kata, melainkan dengan apa yang tidak terucap. Dimulai dengan jeda, dengan ketiadaan, tetapi yang lebih penting, dengan ketidakhadiran Anda. Setelah pesan terakhir memudar, kebanyakan pria terburu-buru mengisi kekosongan. Mereka mengirim meme, menyapa dengan santai, hanya memikirkanmu, atau mencoba menjaga koneksi tetap hidup. Namun, tidak bagi pria stoik. Dia menahan dorongan itu, bukan karena kesombongan, melainkan karena prinsip. Ini bukan hanya tentang tidak mengatakan apa-apa, ini tentang mempertahankan posisi Anda saat segala sesuatu dalam diri Anda ingin kembali meraihnya. Ruang itu adalah tempat dia mengamati dengan cermat. Dia mungkin tidak mengatakannya, tetapi dia sedang menguji sesuatu, disiplin emosional Anda. Dia ingin tahu apakah pria yang pernah mengklaim memiliki standar kini akan melanggarnya hanya untuk kembali diperhatikan. Dan ketika Anda tidak melakukannya, ketidakhadiran itu terasa berbeda. Itu mengubah dinamika. Saya tahu ini tidak mudah. Ada bagian dari diri Anda yang ingin memahami apa yang terjadi, memperbaikinya, memastikan dia tidak salah paham akan niat Anda. Namun, mungkin hal terkuat yang bisa Anda lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk menjaga martabat Anda, untuk membiarkan tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai Anda, bukan emosi Anda. Dia mungkin telah menghilang, meninggalkan Anda tanpa penjelasan, begitu saja. Setiap insting dalam diri Anda ingin bereaksi, mencari kepastian. Tetapi ketidakpastian itulah momen di mana dia mulai merasakan sesuatu juga. Karena ketika seorang pria tidak terburu-buru menutup celah, ketika dia menjaga batasan dengan keyakinan yang tenang, itu menonjol. Itu menanam benih. Anda tidak mencoba mendapatkan reaksi, Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda tidak lagi membutuhkannya. Kekuatan Anda terletak pada tidak menanggapi, pada kenyamanan Anda dengan hal yang tidak diketahui. Dan inilah yang biasanya terjadi, dia akan menyadarinya. Perlahan pada awalnya, seperti like acak, sebuah kenangan yang muncul entah dari mana. Keingintahuannya tumbuh karena Anda tidak gentar, karena ketika dia mengharapkan keputusasaan, dia menemukan kedalaman. Itulah momen yang penting, bukan apa yang Anda katakan selanjutnya, tetapi bahwa Anda tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Anda berdiri teguh, Anda menghormati kedamaian Anda, dan dengan demikian Anda mengingatkannya pada pria yang telah dia remehkan. Itulah yang menggeser kekuatan, bukan kegaduhan, melainkan kehadiran. Pertahankan ruang itu, biarkan dia yang memecah kesunyian. Nomor 2. Rasa penasaran yang terbit. Ketika Anda berhenti mengejar, ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit, rasa penasaran. Mengapa dia tidak menghubungiku? Apakah dia sudah melupakanku? Apakah dia berubah? Keyakinan tenang yang Anda tunjukkan mulai berbisik lebih keras daripada pesan teks manapun.
Disinilah stoisisme berbicara banyak. Kehadiran sejati tidak memohon perhatian, melainkan menciptakannya. Seorang pria yang berakar pada disiplin tidak mencari validasi, dia menjadi validasi itu sendiri. Dan energi itu, dia merasakannya, bahkan jika dia tidak mengakuinya pada awalnya. Dia mungkin menyambut keheningan itu, bahkan menikmati ruang yang ada, berpikir itu memberinya kendali. Namun, seiring berjalannya waktu dan nama Anda tidak lagi menerangi ponselnya seperti dulu, sebuah pergeseran dimulai, halus, lambat, tetapi sangat nyata. Pergeseran itu adalah rasa penasaran. Tiba-tiba, dia memeriksa profil Anda. Dia mencari petunjuk di cerita-cerita Anda, memperhatikan siapa saja yang bersama Anda, bertanya-tanya mengapa Anda diam tapi tidak hancur. Dia mungkin menyebut nama Anda sepintas kepada seorang teman, menggulir kembali percakapan lama, atau berlama-lama pada kenangan yang dulu terasa biasa. Itulah yang selalu terjadi sebelum dia kembali, pikirannya meraih Anda sebelum kata-katanya pernah melakukannya. Anda lihat, kebanyakan pria hancur dalam keheningan ini. Mereka mencoba memaksakan kejelasan, mereka menghubungi dengan harapan dapat membangkitkan kembali apa yang dulu ada. Tetapi pria stoik tidak memainkan permainan itu. Dia membiarkan alam mengambil jalannya. Dia tahu bahwa rasa penasaran adalah cara pikiran untuk mencoba terhubung kembali dengan sesuatu yang pernah dianggap remeh. Dan alih-alih memberinya perhatian, dia memberi makan dirinya sendiri dengan pertumbuhan, kejelasan, dan kedamaian. Seperti yang diajarkan Epictetus, jangan menjelaskan filosofimu, wujudkanlah. Itulah yang Anda lakukan ketika Anda tetap tenang. Anda tidak hanya diam, Anda berpusat. Anda tidak menghukumnya dengan ketidakhadiran, Anda melindungi kedamaian Anda. Ini adalah momen di mana detasemen emosional Anda mulai membentuk kembali bagaimana dia melihat Anda, bukan sebagai pria yang menunggunya memutuskan, tetapi sebagai pria yang menjadi lebih baik terlepas dari keputusannya. Kontras antara siapa Anda saat dia pergi dan siapa Anda sekarang dalam ketenangan Anda, itulah yang memicu rasa penasarannya. Itulah yang membuatnya terus memikirkan Anda jauh setelah Anda berhenti meraihnya. Jadi, saya ingin Anda merenungkan sesuatu. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana rasa penasaran menyelinap masuk tepat ketika Anda akhirnya melepaskan? Ketika Anda berhenti memeriksa statusnya, dia mulai memeriksa status Anda. Itu bukan kebetulan, itu adalah gema pertumbuhan Anda yang mencapainya. Jika Anda merasakan pergeseran itu, atau jika Anda berada di musim itu sekarang, tinggalkan komentar di bawah dan katakan, saya memilih kehadiran, bukan pengejaran. Mari kita bicarakan. Nomor 3. Pengecekan emosional melalui pihak ketiga. Sebelum dia benar-benar menghubungi Anda, dia akan sering bertanya tentang Anda kepada orang lain. Seorang teman bersama, sepupu yang masih dia ikuti, atau percakapan halus di mana nama Anda kebetulan muncul. Ini mungkin terlihat tidak bersalah di permukaan, tetapi jarang sekali kebetulan. Ini adalah kembali yang lembut, cara mengintip dunia Anda tanpa melangkah langsung ke dalamnya. Alih-alih mengirimi Anda pesan, dia mungkin menggulir foto-foto lama Anda, memeriksa apakah Anda masih memposting, atau bereaksi pada sesuatu yang samar-samar yang memungkinkannya tetap berada di bayangan. Inilah cara dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa pintu mungkin masih terbuka tanpa harus mengetuknya. Dan inilah ujiannya, akankah Anda merespons energi itu? Kebanyakan pria melakukannya. Mereka mendengar dari seseorang, "Hei, dia menanyakanmu." Dan tiba-tiba mereka berbinar, yakin itu berarti sesuatu yang lebih. Mereka menganggapnya sebagai izin untuk menghubungi, untuk membuka kembali cerita. Namun, pria stoik tidak melihat perhatian tidak langsung sebagai sinyal untuk meninggalkan sikapnya. Marcus Aurelius pernah menulis, jika Anda tertekan oleh hal-hal eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena perkiraan Anda tentangnya. Anda tidak menggelembungkan rasa penasarannya menjadi sebuah janji. Anda tidak mengubah pengamatan menjadi kewajiban. Dia mungkin mengawasi, tetapi Anda tidak melakukan sandiwara. Dia mungkin bertanya-tanya, tetapi Anda tidak menjelaskan. Anda terus menjalani hidup Anda, bukan untuk membuktikan suatu poin,
tetapi karena itulah yang dilakukan seorang pria berprinsip. Dia berjalan dengan arah, bukan gangguan. Dan ketika orang lain menyebut namanya atau memberitahu Anda bahwa dia masih bertanya, Anda menerimanya dengan keterlepasan yang tenang. Itu bukan sikap dingin, itu kejelasan. Karena apa yang ditakdirkan untuk Anda tidak akan bersembunyi di balik perantara pihak ketiga atau like yang samar. Itu akan muncul sepenuhnya. Fase pengecekan emosional ini hampir selalu terjadi sebelum dia kembali. Ini adalah caranya mengukur suhu emosional Anda, apakah Anda sudah move on? Apakah Anda masih terbuka? Apakah Anda masih peduli? Dan dalam ruang pertanyaan itu, dia mulai merasakan ketidakhadiran Anda lebih jelas, bukan karena Anda mencoba membuatnya merindukan Anda, tetapi karena Anda tidak menghentikan hidup Anda demi kepulangannya. Disitulah pergeseran kekuatan terjadi. Dia pergi dengan berpikir dia selalu bisa kembali ke versi diri Anda yang sama. Tetapi sekarang, melalui orang lain, dia mendengar tentang seorang pria yang tidak runtuh, yang tidak mengejar, yang tidak berusaha merebut kembali apa yang tidak seharusnya dipegang. Dia berharap Anda akan menunggu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dialah yang mengawasi dari jauh. Dan pergeseran itu, kesadaran tenang itu, adalah salah satu hal terakhir yang akan dia rasakan tepat sebelum dia kembali. Nomor 4. Kenangan akan mengkhianatinya. Anda tidak perlu mengingatkannya akan masa-masa indah, hidup akan melakukannya. Dan itu tidak akan terjadi dalam momen dramatis layaknya film, melainkan secara halus dan tak terduga. Dia akan mendengar sebuah lagu di kafe, lagu yang dulu sering kalian nyanyikan berdua saat perjalanan panjang, dan tiba-tiba dia tidak hanya mendengarkan, dia merasa. Dia akan berjalan melewati seseorang yang memakai parfum Anda, dan untuk sepersekian detik jantungnya akan berdebar, bukan karena dia melihat Anda, tetapi karena dia berpikir mungkin dia melihat Anda. Hoodie lama yang masih tersembunyi di lemari bajunya, suatu minggu malas dia akan memakainya tanpa berpikir, dan beratnya akan mengingatkannya pada Anda, pada kehadiran Anda, ketenangan Anda, kehangatan Anda. Begitulah kenangan. Mereka tidak mengikuti aturan. Mereka muncul saat Anda paling tidak siap, dan ketika itu terjadi, mereka tidak bertanya bagaimana perasaannya, mereka memberitahunya. Dan sementara dia terkejut oleh masa lalu, Anda tidak, karena Anda telah berdamai dengannya. Anda telah bergerak dari refleksi ke kemajuan. Seorang pria stoik tidak menghindari kenangan, tetapi dia juga tidak terjebak di dalamnya. Dia menggunakannya untuk mempertajam kejelasannya, untuk bertanya, apa yang saya pelajari dari fase itu? Bagaimana itu membentuk saya? Dan kemudian dia bergerak maju, diam-diam, lebih kuat, lebih fokus. Di sisi lain, dia mulai melihat kontrasnya. Anda tidak membeku dalam waktu seperti versi yang dia tinggalkan, Anda berevolusi. Dan evolusi itu, pertumbuhan itu, yang hanya bisa dia saksikan dari kejauhan, adalah apa yang menggeser pasang surut emosional. Itu membuat masa-masa indah terasa sakral lagi. Itu membuatnya menyadari bahwa momen-momen itu tidak hanya baik karena nyaman, mereka baik karena Anda ada di dalamnya. Kesadaran itu tidak pernah muncul sekaligus. Ia membangun, ia bergejolak, dan akhirnya menjadi tak terbantahkan. Tetapi disinilah kebanyakan pria menyabotase diri mereka mengejar nostalgia itu. Mereka mencoba menciptakannya kembali. Mereka mengirim daftar putar lama. Mereka berkata, ingatkan saat itu. Dan dengan melakukan itu, mereka mengingatkannya tidak hanya pada hal baik, tetapi juga mengapa dia pergi. Seorang pria stoik melakukan yang sebaliknya. Dia membiarkan hidup mengingatkannya. Dia mempercayai prosesnya. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar menghargainya, kenangannya sendiri akan mulai bekerja melawannya. Jadi, jika dia kembali, itu bukan karena Anda memohon atau mencoba membuatnya mengingat. Itu karena pikirannya sendiri melakukan itu untuk Anda. Dan ketika itu terjadi, dia akan melihat sesuatu yang lain, ketenangan Anda, kedamaian Anda, penolakan Anda untuk mengejar. Itu bukan dingin, itu kekuatan, itu harga diri. Dan itu, lebih dari kenangan apapun,
adalah apa yang tidak akan bisa dia lupakan. Nomor 5. Dia mencerminkan pertumbuhan Anda. Anda mulai berkembang secara fisik, emosional, dan mental, dan tak lama kemudian, begitu pula dia. Tidak selalu karena inspirasi, terkadang karena ketakutan akan tertinggal. Pria stoik tidak berkembang untuk dilihat, dia berkembang karena kedamaian menuntutnya. Namun inilah yang tidak disadari sebagian besar pria, ketika Anda berhenti mengejar, ketika Anda berhenti memeriksa halamannya, ketika Anda berhenti memposting untuk mendapatkan reaksi, dan mulai benar-benar meningkatkan diri untuk diri sendiri, efek riak itu dimulai. Diam-diam, halus, dia merasakannya. Dia melihatnya, bahkan jika dia berpura-pura tidak. Anda pergi ke gym, bukan untuk balas dendam, bukan untuk menarik perhatian, melainkan untuk disiplin diri. Dan apa yang terjadi beberapa minggu kemudian? Dia kembali memposting konten fitness, lebih sering muncul di media sosial. Anda mulai membangun bisnis Anda, keahlian Anda, pikiran Anda, dan dia mulai berbicara tentang tujuan, visi, perubahan. Ini bukan kebetulan acak. Inilah yang sering terjadi sebelum dia menghubungi Anda. Dia mencerminkan gerakan Anda, bukan karena Anda menyuruhnya, tetapi karena sesuatu dalam dirinya menyadari bahwa Anda bukan lagi pria yang dia tinggalkan. Dan kesadaran itu tidak nyaman. Itu mengguncang egonya. Anda telah menjadi cerminan dari siapa yang dia pikir akan dia lampaui, tetapi sekarang Anda yang melampauinya. Stoicisme mengingatkan kita untuk tidak tampil demi tepuk tangan. Anda berlatih, Anda membaca, Anda meningkatkan diri bukan untuk mengesankan, tetapi untuk menghormati sifat Anda. Marcus Aurelius tidak menulis Meditations untuk audiens, dia menuliskannya untuk dirinya sendiri. Dan begitulah cara kerja pertumbuhan, ia tidak bising, tetapi ia bergema. Ia tidak disiarkan, tetapi ia diperhatikan, terutama oleh orang yang mengira Anda akan tetap sama. Jadi, sebelum dia menelepon, sebelum dia mengirim pesan teks, sebelum dia mengirim pesan, hanya ingin tahu kabar Anda, biasanya ada periode peniruan. Sebuah perlombaan diam-diam untuk menjadi layak lagi di mata Anda. Dan disinilah kebanyakan pria tersandung, mereka menghentikan pertumbuhan mereka saat mereka merasakan energinya kembali. Tetapi pria stoik tidak berbalik. Dia terus maju karena tujuannya tidak pernah membuatnya mengejar, itu adalah untuk menjadi pria yang tidak lagi membutuhkan pengejaran. Jadi, jika Anda melihatnya tiba-tiba berkembang juga, anggap itu sebagai tanda bukan untuk kembali terikat, tetapi untuk tetap pada jalur Anda. Dia mungkin mencerminkan pertumbuhan Anda, tetapi itu tidak berarti dia menyamai kedalaman Anda. Biarkan tindakannya berbicara sebelum kata-katanya tiba, dan bahkan saat itu, ingat, pertumbuhan Anda adalah milik Anda. Itu bukan umpan, itu batas. Teruslah bangkit, dan biarkan dunia, termasuk dia, mengejar dengan caranya sendiri. Jika ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda, atau cukup ketik, saya tumbuh untuk saya, di bawah ini. Mari dengar perjalanan Anda. Nomor 6. Sinyal halus, bukan gerakan besar. Jangan berharap kembalinya dia akan dramatis. Tidak ada permintaan maaf besar, tidak ada bunga. Hanya sapaan, hai, atau reaksi pada cerita Anda. Begitulah awalnya, bukan dengan ledakan, melainkan dengan bisikan. Dia akan menguji permukaan, tidak langsung menyelam. Ini bukan tentang memperbaiki keadaan, setidaknya belum. Ini tentang melihat apakah pintu masih sedikit terbuka. Satu like di sini, satu komentar di sana, mungkin dia mengirim meme yang pernah kalian bagikan bersama. Di permukaan, itu bukan apa-apa. Tapi di baliknya, itu adalah pengecekan lembut terhadap energi Anda, sebuah tes suhu emosional Anda. Dan inilah yang selalu terjadi sebelum dia kembali, tanda-tanda itu tidak keras, itu hati-hati, itu halus, karena mereka datang dari ketidakpastian. Dia ingin tahu, apakah kamu sudah move on? Apakah kamu masih tersedia secara emosional, mental? Apakah hatimu berubah seperti hatinya saat dia pergi? Disinilah pola pikir stoik menjadi esensial.
Karena pria yang kurang disiplin akan langsung melompat pada tanda minat pertama. Dia akan membaca setiap emoji seolah itu adalah pengakuan cinta. Tapi pria stoik, dia tidak menafsirkan sinyal sebagai janji. Dia tidak mengacaukan rasa penasaran dengan komitmen. Hanya karena dia mengintip kembali, tidak berarti dia siap untuk kembali. Dan itu adalah kebenaran yang tidak bisa diterima kebanyakan orang. Epictetus berkata, latihlah dirimu demi Tuhan dalam hal-hal kecil dan kemudian lanjutkan ke hal yang lebih besar. Itu berlaku di sini. Merespons isyarat halusnya tanpa bereaksi secara emosional adalah latihan dalam pengendalian diri. Pesan darinya bukanlah lampu hijau, itu hanya gerakan. Dan gerakan tidak selalu berarti kemajuan. Mari kita lihat sebuah contoh, dia belum berbicara dengan Anda selama berminggu-minggu. Tiba-tiba, dia membalas, haha, pada cerita Anda tentang anjing yang menabrak semak-semak. Apakah itu berarti dia ingin membangun kembali apa yang pernah kalian miliki? Nomor 6. Sinyal halus, bukan gerakan besar lanjutan. Respons, haha, itu berarti dia merasa cukup aman untuk kembali, memasuki ruangan, hanya saja belum cukup aman untuk berbicara lantang. Dia memberikan sinyal kenyamanan, bukan kejelasan. Jadi, apa yang Anda lakukan? Anda mengamati. Anda tidak menutup pintu dengan kepahitan, tetapi Anda juga tidak membukanya lebar-lebar. Pria yang berdisiplin tidak menganggap setiap ketukan sebagai takdir, dia menunggu untuk melihat siapa yang benar-benar ada di balik pintu. Bagian dari proses kembalinya dia ini, sinyal-sinyal yang tidak pasti, interaksi kasual, bukanlah garis akhir, itu baru permulaan. Jika dia serius, tindakannya akan berkembang melampaui isyarat halus. Tetapi jika Anda bereaksi terlalu cepat, terlalu bersemangat, Anda merampas ruang yang sangat dia butuhkan untuk kembali dengan niat. Jadi, lain kali dia mengirimkan sinyal lembut, berhenti sejenak. Jangan terburu-buru menyambutnya, jangan menguraikan setiap kata. Cukup perhatikan saja, biarkan itu mendarat, tapi jangan biarkan itu menggoyahkan Anda. Ingat, Anda tidak mengejar bayangan, Anda hidup dalam cahaya. Nomor 7. Percakapan lama yang belum selesai muncul kembali. Dia mengangkat topik liburan yang tidak pernah Anda lakukan atau rencana yang hanya setengah bercanda. Itu adalah caranya membuka kembali pintu tanpa melangkah masuk sepenuhnya. Mungkin datang dalam bentuk pesan acak dari mana saja, ingatkan saat kita hampir pergi ke Yunani. Atau, aku melihat kedai kopi tua yang pernah kita bicarakan itu. Bagi orang yang tidak sadar, ini mungkin tampak seperti pesan sederhana dan tidak bersalah. Namun bagi pria yang memahami pola emosional, jelas bahwa dia tidak hanya mengingat, dia sedang mengulurkan tangan, dengan hati-hati, secara tidak langsung. Dia menarik benang-benang koneksi lama untuk melihat apakah mereka masih utuh. Dan disinilah banyak pria kembali tertarik. Saat dia memperkenalkan kembali kenangan bersama, mereka melompat. Mereka berpikir itu adalah tanda untuk mulai merencanakan lagi, untuk melanjutkan di mana semuanya terhenti. Tetapi pria stoik tidak bereaksi terhadap sentimen semata. Dia mengamati niat di baliknya. Anda tahu, mengunjungi kembali rencana lama tanpa akuntabilitas seperti membaca ulang cerita yang tidak pernah memiliki akhir. Ini mungkin terasa menghibur, tetapi itu tidak menjamin resolusi. Perilaku semacam ini sering muncul sebelum dia kembali karena itu adalah cara berisiko rendah baginya untuk merasa dekat lagi tanpa menjadi rentan. Lebih mudah untuk merujuk masa lalu daripada mengatasi masa kini, lebih mudah mengatakan, ingat ketika, daripada, aku merindukanmu. Dia mungkin belum tahu di mana posisinya, atau dia mungkin ingin tahu apakah pintu Anda masih terbuka. Dan dia akan menggunakan nostalgia bersama sebagai kunci. Namun pria stoik tidak membiarkan pintunya terbuka hanya karena seseorang mengetuk. Dia tidak salah mengira keakraban emosional sebagai keselarasan saat ini. Seperti yang diajarkan Epictetus, pertama, katakan pada dirimu sendiri apa yang ingin kamu capai, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Itu berarti tetap berkomitmen pada pria yang sedang Anda bangun, bukan pria yang Anda kenang dalam memori itu. Jadi,
Ketika percakapan lama yang belum selesai ini muncul kembali, perhatikan, tetapi jangan melompat. Tanyakan pada diri Anda, apakah dia mencoba terhubung kembali dengan sungguh-sungguh, atau hanya mencoba merasa tidak terlalu jauh tanpa melakukan pekerjaan yang nyata. Apakah dia kembali dengan kehadiran, atau dia hanya mengunjungi kembali kenyamanan masa lalu? Karena ini hampir selalu terjadi sebelum dia sepenuhnya kembali, pembukaan yang lembut, sinyal yang halus, kunjungan kembali rencana yang tidak pernah dijalani. Namun kekuatan Anda terletak pada tidak terbawa olehnya. Biarkan kata-katanya bergema, tetapi biarkan kejelasan Anda yang memimpin. Anda di sini bukan untuk menghidupkan kembali bab lama, Anda di sini untuk menulis bab baru dengan seseorang yang tampil sepenuhnya, bukan hanya dalam fragmen dari apa yang dulu ada. Tetaplah membumi, renungkan, jangan romantisasi. Dan jika Anda pernah mengalami jenis jangkauan lembut ini, bagikan pemikiran Anda di komentar atau cukup tulis, saya tidak akan mengejar nostalgia. Nomor 8. Dia merasakan ketidakhadiran Anda dalam rutinitasnya. Suatu hari, dia menyadari ada sesuatu yang hilang. Bukan hanya Anda, tapi cara Anda membuatnya merasa, energi yang membumi itu, kehadiran yang tenang dan stabil. Dia mulai merindukan esensi Anda, bukan pesan-pesan Anda. Itulah mengapa pria yang move on dengan anggun menjadi tak terlupakan. Awalnya dia mungkin bahkan tidak menyadarinya. Hari-harinya terus berjalan, sibuk, bising, penuh gangguan. Tetapi seiring waktu, ada sesuatu yang terasa salah. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan pasti. Ini bukan tentang panggilan tak terjawab atau ulang tahun yang terlupakan, ini lebih dalam. Ini adalah kestabilan emosional yang Anda bawa ke dunianya. Dia pergi ke kedai kopi tempat Anda biasa duduk di seberangnya, setenang biasanya, mendengarkan sepenuhnya. Dia tidak merindukan suara Anda, dia merindukan bagaimana perasaannya di hadapan Anda, aman, berpusat. Dia menyadari bahwa ketika sesuatu yang baik terjadi, tidak ada yang merayakannya dengan kebanggaan tenang seperti yang Anda lakukan. Dan ketika hidup menjadi penuh tekanan, tidak ada energi yang menyeimbangkan energinya seperti yang Anda lakukan dulu. Ketidakhadiran itu mulai muncul dalam rutinitasnya, dalam ruang-ruang di mana Anda biasa berada, bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Ini selalu terjadi sebelum dia kembali. Para Stoik mengajarkan bahwa kita harus tetap teguh, tidak terpengaruh oleh pujian atau penolakan, karena kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita membawa diri, bukan pada bagaimana orang lain menanggapi kita. Dan ketika seorang pria Stoik melepaskan diri, bukan karena kemarahan melainkan karena kedamaian, dia terasa dengan cara yang tidak bisa ditiru oleh kata-kata. Sementara pria lain mencoba meninggalkan jejak melalui usaha, pria Stoik meninggalkan jejak melalui esensinya. Dia tidak mengejar kenangannya, dia menjadi bagian darinya. Pada akhirnya, dia akan membandingkan. Tidak selalu secara sadar, tetapi dia akan mulai merasakan perbedaannya. Mungkin pria yang sedang berbicara dengannya sekarang sering mengirim pesan, tetapi pesan-pesan itu terasa berbeda. Tidak ada ketenangan, tidak ada kepercayaan diri yang tenang, tidak ada kedalaman di balik kata-kata. Dan tiba-tiba dia akan menyadari mengapa energinya tidak sama, mengapa tidak ada yang membuatnya merasa simen secara emosional. Saat itulah dia menyadari bahwa itu bukan hanya tentang cinta atau ketertarikan, itu tentang kehadiran. Dan itu adalah Anda. Anda lihat, fase ini tidak bisa dihindari sebelum dia menghubungi Anda. Sebelum dia mengirimkan, "Hey," atau bereaksi terhadap cerita Anda, atau bertanya kepada teman bersama tentang Anda, dia harus merasakan kekosongan itu. Kesenjangan antara pria yang dulu bisa diaksesnya dan pria yang kini berjalan dengan tujuan tanpa perlu terlihat. Anda tidak menghukumnya dengan jarak, Anda hanya melindungi kedamaian Anda. Dan dengan melakukan itu, Anda memberinya sesuatu untuk direfleksikan, bagaimana rasanya ketika seorang pria yang benar-benar membumi tidak lagi tersedia. Jadi, jangan berpikir ketidakhadiran Anda tidak diperhatikan. Itu pasti diperhatikan, tidak segera, tetapi pada akhirnya. Karena ketika seorang pria seperti Anda meninggalkan kehidupan seorang wanita, bukan karena kepahitan melainkan karena kekuatan yang tenang,
dia tidak hanya kehilangan perhatian, dia kehilangan stabilitas, kehangatan, perlindungan. Dan hal-hal itu tidak mudah digantikan. Itulah mengapa sebelum dia bahkan mempertimbangkan untuk kembali, dia akan merasakan ketidakhadiran Anda, bukan sebagai celah di kotak masuknya, melainkan sebagai celah di dunianya. Nomor 9. Dia mulai menguji keadaan. Dia mungkin berkata, hanya ingin tahu kabar, atau tiba-tiba bertanya, "Hei, apakah kamu masih pergi ke gym itu?" Kedengarannya santai, bahkan polos, tapi percayalah, ini bukan tentang gym. Ini tidak pernah benar-benar tentang basa-basi. Itu hanya permukaan. Yang sebenarnya dia lakukan adalah diam-diam menguji suhu, melihat apakah airnya masih hangat, bertanya-tanya apakah masih ada ruang baginya dalam hidup Anda tanpa harus mengakui bahwa dia ingin kembali. Dan ini selalu terjadi sebelum dia kembali kepada Anda. Sebelum percakapan nyata apapun, sebelum permintaan maaf apapun, sebelum dia berani membuka diri sepenuhnya lagi, dia mengirimkan feelers. Karena kerentanan itu berisiko, dan dia tidak ingin menjadi orang yang kembali ke pintu yang tertutup. Jadi, dia mengambil jalur aman, pesan ringan, reaksi terhadap cerita Anda, pertanyaan samar yang membuka pintu cukup lebar bagi Anda untuk menyambutnya kembali atau menunjukkan padanya bahwa Anda sudah move on. Disinilah kebanyakan pria terpeleset. Mereka terburu-buru. Mereka mengambil, "Hei, itu" dan langsung mengekspresikan emosi mereka, mencoba menyalakan kembali apa yang pernah ada. Mereka berpikir rasa penasarannya berarti komitmen, padahal belum tentu. Seorang pria stoik melihatnya berbeda. Dia tidak menanggapi dari kelaparan emosional. Dia tidak berpegangan pada benang-benang lama dengan harapan akan merajut cerita baru. Sebaliknya, dia berhenti sejenak. Dia membaca di antara baris-baris, tetapi dia tidak berpegangan pada mereka. Dia memahami bahwa tidak semua kontak adalah koneksi, tidak semua pesan adalah sebuah kembali. Beberapa hanyalah gema, maka dia memilih dengan hati-hati, bukan karena harga diri, melainkan karena kejelasan. Dia tidak mengabaikannya untuk menghukumnya, tetapi karena dia tidak lagi membutuhkan kehadirannya untuk merasa utuh. Jika dia merespons, itu disengaja, membumi, terukur. Itu datang dari tempat kepenuhan, bukan kekosongan. Jadi, ketika dia mengirim pesan itu, tugas Anda bukanlah untuk menguraikannya. Tugas Anda adalah menjadi pria yang tidak lagi perlu mengejar makna dalam remah-remahnya. Anda hanya mewujudkan siapa diri Anda sekarang, apakah dia bergabung dengan Anda di jalan itu atau tidak. Mungkin Anda membalas, mungkin tidak. Tetapi bagaimanapun juga, dia akan menyadari sesuatu yang kuat, pria yang dulu dia kenal tidak membutuhkan kembalinya dia untuk menvalidasi nilainya. Dan energi yang tenang dan membumi itu, itulah yang membekas. Itulah yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia terlalu cepat pergi. Jadi, ketika dia menguji keadaan, jangan melompat. Berdiri teguh. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menghadapi pria yang tidak lagi menunggu, melainkan hanya hidup. Jika ini sesuai dengan Anda atau Anda pernah melihat tanda-tanda halus ini sebelumnya, tinggalkan komentar di bawah atau cukup tulis, "Remah-remah tidak menggerakkan saya." Mari dengar cerita Anda dan bantu orang lain melihat tanda-tanda itu tanpa kembali ke pola lama. Nomor 10. Kata-katanya melembut, namun standar Anda tetap tajam. Pada akhirnya, nadanya berubah. Ada lebih sedikit ketegasan dalam suaranya, lebih sedikit kebanggaan dalam kata-katanya, lebih banyak kelembutan. Mungkin dia mengirimi Anda pesan yang terasa berbeda, "Hai, aku melihat sesuatu yang mengingatkanku padamu." Atau, "Hanya ingin tahu kabar, semoga kamu baik-baik saja." Kehangatan halus itu, ketiadaan konfrontasi, pendekatan yang lembut, ini bukan kebetulan, ini adalah sinyal. Namun, ini tidak selalu merupakan sinyal perubahan sejati. Terkadang ini hanya menghibur, terkadang ini rasa penasaran, dan terkadang ini adalah caranya menguji keadaan tanpa membuat komitmen penuh. Anda harus memahami sesuatu, sebelum seorang wanita sepenuhnya kembali, energinya berubah terlebih dahulu. Pertahanan emosional yang dulu dia gunakan untuk melindungi harga dirinya,
itu mulai menurun. Tetapi itu tidak berarti dia siap untuk membangun sesuatu yang baru. Itu mungkin hanya berarti dia merasakan kekosongan. Dan pada saat itu, kebanyakan pria melakukan kesalahan fatal. Mereka salah mengira kebaikan sebagai kejelasan, kata-kata lembut sebagai kedalaman sejati, pergeseran energi sebagai pergeseran niat. Mereka membuka pintu lebar-lebar dan menyambutnya kembali tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya berubah. Disinilah pria stoik membedakan dirinya, karena dia tidak terbawa oleh momen. Dia memahami bahwa tidak setiap senyuman adalah undangan dan tidak setiap pesan patut diberi momentum. Dia mendengarkan dengan pikiran yang tenang, bukan hati yang lapar. Dia menerima kehangatan tanpa menganggapnya sebagai komitmen. Itulah kekuatan disiplin, emosional, tidak menjadi dingin, tetapi menjadi jelas. Seneca pernah berkata, dia yang menderita sebelum perlu, menderita lebih dari yang perlu. Itu berlaku di sini. Jika Anda menerimanya kembali terlalu cepat, sebelum dia benar-benar menunjukkan konsistensi, Anda sedang menyiapkan diri untuk putaran kedua rasa sakit. Karena emosi tanpa fondasi hanyalah gelombang, terasa kuat, tetapi pecah dengan cepat. Jadi, apa yang Anda lakukan? Anda tetap membumi. Anda tidak mengeraskan hati, tetapi Anda mempertajam standar Anda. Jika dia benar-benar ingin terhubung kembali, dia akan menunjukkannya melalui tindakan, bukan hanya kelembutan. Anda tidak menyerah hanya karena nadanya menjadi lebih manis. Anda tidak salah mengira kerentanan sementara sebagai perubahan yang langgeng. Biarkan dia berbicara, biarkan dia menunjukkan, dan biarkan waktu melakukan apa yang selalu dilakukannya, mengungkapkan apa yang nyata. Karena pada akhirnya, pria yang menghargai dirinya sendiri tidak mengejar kehangatan, dia mengundang keselarasan. Dia tidak membutuhkannya untuk kembali demi validasi, dia membutuhkannya untuk kembali dengan kebenaran, konsistensi, dan rasa hormat. Apapun yang kurang hanyalah gema masa lalu, dan Anda sudah melampaui bab itu. Jadi, jika Anda berada dalam situasi di mana dia telah pergi dan keheningan terasa lebih berat daripada kata-kata, ingatlah ini, sebelum dia kembali, sesuatu yang lebih dalam terjadi. Dunia bergeser, energi berubah, dan pria yang tidak gentar, yang tidak menyerah, pria itu tidak hanya mendapatkan perhatiannya, dia mendapatkan rasa hormatnya. Karena kehadiran tanpa keputusasaan itu langka, dan kekuatan tanpa kegaduhan, itu tak terlupakan. Tinggalkan komentar di bawah jika Anda pernah merasakan pergeseran itu, jika Anda telah melewati kesunyian itu dan keluar dengan lebih jelas, atau cukup ketik ketenangan adalah kekuatan. Saya membaca setiap komentar, dan cerita Anda mungkin persis seperti yang dibutuhkan pria lain hari ini. Dan jika penjelasan ini memberi Anda kejelasan atau membantu Anda mengambil satu langkah kembali menuju kekuatan Anda, bagikan dengan seseorang yang masih dalam badai itu. Kita di sini bukan untuk mengejar, kita di sini untuk bertumbuh, dengan kedamaian, dengan kekuatan, dan dengan tujuan. Sampai lain waktu, tetaplah membumi.